esquerda. É a tropa do caralho! Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang akhir tahun 1977, Rebecca tinggal bersama ibunya di kota Copacabana. Saat di sana, ia merasa kehidupannya sangat sempurna bak putri raja. Meskipun ibunya hanyalah seorang asisten rumah tangga, sebab keluarga tersebut memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Hanya saja, kenakalan Rebecca yang sering masuk ke kamar majikan tidak bisa ditolerir lagi. Setiap bulan, ibunya mendapatkan libur 1 hari. Kesempatan itu digunakan untuk pulang kampung mengunjungi neneknya bernama Dominha, ibu dari ayahnya. Rumah mereka berada di daerah kumuh yang terletak di dalam atau di pinggiran kota-kota besar yang biasa disebut dengan favela, termasuk Rio de Janeiro. Minha mãe só tinha uma folga por mês. Penduduk Roshinha, bagian dari wilayah favela, dikenal sebagai pecandu, pengedar, dan penjudi. Dan salah satunya adalah nenek Rebecca. Meskipun sudah bau tanah dan hidup miskin, Dominha rela melakukan apa saja untuk berjudi. Keesokan harinya, ibu Rebecca kembali ke rumah majikan tanpa mengajak putrinya. Sebab, nyonya rumah tak mengizinkan membawa anak. Dengan terpaksa, Rebecca harus tinggal bersama nenek buyutnya. Ibunya berpesan untuk tidak membukakan pintu kecuali untuk neneknya. Ia terpaksa menguncinya dari luar karena Rebecca memaksa untuk ikut. Namun, bukan Rebecca namanya jika ia tidak bisa keluar dari rumahnya sendiri. Ia menghampiri para bocil yang sedang bermain bola. Mereka adalah Gigi, Cara, Boka, Sautrio, dan Car-Car-Car. Scene berpindah ke rumah judi milik Amoroso, di mana Dominha yang kalah judi diminta keluar dari sana. Akan tetapi, Dominha menolaknya dan masih ingin berjudi. Karena tak punya modal lagi, ia dengan tega menjual cucunya sendiri demi main judi. Amoroso adalah penguasa segala tindak kejahatan di favela, mulai dari bandar narkoboy, judi, dan prostitusi. Semua itu tak lain karena backingan dari oknum perwira penegak hukum yang sudah tak asing lagi bagi kita. Bahkan, para polisi ikut serta mengedarkan barang haram tersebut. Porra toda pra aquele bando de... É só chamar. Tangan kanan Amoroso bernama Zildo segera membawa Rebecca menemui Joanna. Joanna bertugas merawat para bocil perempuan. Joanna berkata, semua orang yang berada di rumah ini telah menjadi milik Amoroso. Meskipun masih berusia 9 tahun, kecerdasan Rebecca sudah terlihat. Ia bukan bocil biasa yang gampang dirayu begitu saja. Padahal, fasilitas di rumah itu terlihat begitu nyaman untuk bocil miskin seusianya. Keesokan paginya, Joanna menyuruh Rebecca bergegas mandi dan mengenakan baju baru. Bukannya senang, Rebecca malah mencari tahu siapa Joanna, apa pekerjaannya, dan untuk apa mereka di sana. Luana, remaja yang sedang menggendong anaknya, berkata bahwa Joanna dulunya seperti mereka. Namun,
Karena sudah tua, mereka lah yang akan menjadi pengganti Joanna melayani Amoroso. Tak lama kemudian, Joanna datang menyeret Rebecca untuk mandi, sembari mengancamnya. Tanpa diduga, Rebecca langsung menyerang Joanna menggunakan pisau dapur. Rebecca berlari tanpa arah dan tak sengaja masuk ke rumah dukun yang sangat dihormati di tempat itu. Anehnya, si dukun langsung menyambutnya sembari berkata, "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah menantimu sejak lama." Sesaat kemudian, Amoroso bersama anak buahnya tiba di sana dan langsung mencium tangan dukun. Si dukun berkata, takdir Rebecca sudah ditentukan. Suatu saat nanti, ia akan menjadi wanita yang berkuasa di favela. Dari karir Amoroso akan melejit jika ia merawat Rebecca dengan baik. Jika ada yang menyentuh Rebecca, mereka tidak akan selamat. Sebab, Ogum telah melindungi Rebecca sejak lahir. Oxira Ogum adalah leluhur yang dipercayakan sebagai pelindung manusia. Sejak saat itu, Rebecca yang awalnya akan dijadikan budak seks Amoroso, kini menjadi anak angkatnya. Ia membiayai pendidikan Rebecca dan tak berani menyentuhnya. Tahun 1984, Rebecca kini sudah beranjak dewasa. Setiap hari, Zildo menjemputnya sepulang sekolah. Meskipun Rebecca dilibatkan dalam berbagai transaksi narkoboy di bawah wilayah kekuasaannya, Amoroso melarang keras anak angkatnya mengkonsumsi narkoboy dan memasuki tempat hiburan malam untuk menjaga kesuciannya. Rebecca bekerja sebagai akunting pribadi Amoroso. Ia bahkan memberikannya pistol untuk melindungi dirinya sendiri. Presta atenção, olha para mim. Di kantor Amoroso, ponakan Zildo bernama Para yang datang membawakan makanan Zildo dan tak sengaja bertemu Rebecca. Tak lama kemudian, Amoroso datang bersama Zildo. Ia sangat geram mengetahui Del Rey, musuh bebuyutnya, kembali beraksi setelah bebas dari penjara. Del Rey mengedarkan barangnya dan membuka berbagai jenis tempat perjudian di wilayah kekuasaan Amoroso. Untuk menarik kembali pelanggannya dari tangan Del Rey, Amoroso berniat mengadakan pesta meriah. Di sisi lain, Rebecca dan Para ternyata memiliki ketertarikan satu sama lain, yang tanpa mereka ketahui, Para merupakan anak buah Del Rey, musuh bebuyutan ayah angkatnya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan rahasia mereka akhirnya tercium oleh Amoroso. Untuk pertama kalinya, Amoroso terpaksa melakukan kontak fisik kepada Rebecca. Ia melarang keras putrinya yang cerdas dan berpendidikan berhubungan dengan pria buta huruf seperti Para. Amoroso yang tersulut emosi lupa dengan pesan dukun bahwa menyakiti Rebecca berarti menghancurkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Amoroso mengundang seorang pria bernama Feliciano. Ia akan segera menikahkan Rebecca dengan pria pilihannya yang sama-sama berpendidikan. Mendengar kabar tersebut, Para tak terima. Ia berniat menghabisi Amoroso karena telah menghalangi cinta mereka. Para meminta pistol kepada Del Rey untuk menjalankan aksinya tersebut. Singkat cerita, pesta yang dinanti-nantikan pun tiba. Del Rey dan Amoroso sama-sama mengadakan pesta besar-besaran. Rebecca diajak Feliciano main ke rumahnya. Ketika pria tersebut hendak melecehkannya dan tiba-tiba sementara itu di tempat lain, Para langsung menghabisi Amoroso saat berada di halaman rumahnya. Joanna hanya bisa menangisi kematian Amoroso. Meskipun Rebecca menyaksikan kejadian tersebut, ia membiarkan Para pergi dari tempat itu. Cara segera melaporkan kematian Amoroso kepada Del Rey. Del Rey sangat senang mendengar kabar tersebut dan menjadikan Para sebagai salah satu orang kepercayaannya. Setelah kematian Amoroso, Rebecca yang mengambil alih bisnis Amoroso bergabung bersama Del Rey, bersamaan dengan posisi Para yang terus melejit. Tahun 1991, seluruh penjuru favela penuh dengan para pemakai dan penjudi, mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Bahkan Rebecca sendiri yang dulunya tidak pernah diizinkan Amoroso menyentuh barang tersebut, kini ikut menggunakannya. Di saat itulah, Del Rey kembali tertangkap. Ia lantas menunjuk Jill sebagai penggantinya untuk sementara waktu. Jill menjalankan bisnis tersebut dengan arahan Del Rey dari dalam penjara. Saat kekuasaan berada di tangan Jill, Rebecca merasakan ketenangan dan perubahan yang besar. Jill terlihat lebih manusiawi dan memperhatikan kebutuhan rakyat kecil, anak-anak, serta lansia. Namun begitu, Jill harus tetap menjalankan perintah Del Rey. Untuk itu, ia mempercayakan semuanya kepada Rebecca. Sebab, dengan kemanapun serta kecerdasannya, Rebecca bisa membantu dan mengarahkan para yang kelak akan menggantikan posisinya. Jill berniat menyembuhkan para pecandu di favela dan menjual barang tersebut di luar wilayah favela. Rebecca merasa Jill adalah satu-satunya penjahat berhati baik yang ia kenal. Setiap pagi Jill selalu menyapa warga dan memotivasi mereka melalui saluran radio agar menjalani hidup sehat. Hingga suatu hari, terjadi sebuah insiden yang merenggut nyawa Jill akibat ulah parah yang tak sengaja mengarahkan tembakannya. Waktu itu, Saurio, teman masa kecil Rebecca, ketahuan menjual narkoboy di rumahnya secara diam-diam dan dibawa menghadap Jill. Ketika Saurio melarikan diri, Jill terkena peluru nyasar parah yang hendak menghentikan Saurio. Demi menyelamatkan kekasihnya, Rebecca terpaksa berbohong kalau pelakunya adalah Saurio. Setelah kematian Jill, kepemimpinan selanjutnya jatuh kepada Para atas perintah Del Rey dari penjara. Para terlihat stres menerima perintah Del Rey karena sebenarnya ia tidak mengharapkan jabatan tersebut. Apalagi, sebagian dari mereka menolak keputusan tersebut, termasuk Carcara, karena dirinya lebih senior dibanding Para. Namun, Rebecca memberinya dukungan dan berjanji akan mengajarinya baca tulis. Rebecca sendiri akan mengambil alih administrasi sekaligus bendahara. Esokan harinya, Para segera membagi tugas kepada para teman-teman terdekatnya. Mereka pun terlihat senang, kecuali Carcara. Dan disinilah awal mula Rebecca dipanggil dengan sebutan Bandida. Seiring berjalannya waktu, Para dan Rebecca menjalankan bisnis narkoba hingga ke penjuru Brazil. Rocinha yang dulunya mulai aman dan damai, seketika berubah drastis. Kacauan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Akibat kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin organisasi, Para dan Rebecca menjadi dua orang kriminal yang paling dicari oleh kepolisian Brazil. Mereka sampai harus bersembunyi di salah satu rumah warga. Setelah aman, Gigi mengamankan mereka di rumahnya. Naasnya, Carcara mengkhianati Para. Ia melaporkan tempat persembunyian mereka kepada polisi. Demi menyelamatkan kekasihnya, Para dan beberapa sahabatnya harus tewas dalam aksi baku tembak melawan polisi. Sedangkan Carcara berhasil melarikan diri. Rebecca hanya bisa menangisi kematian cinta pertama dan terakhirnya itu. Yang ternyata, polisi membantu Saurio dan Carcara melengsarkan Para dan Rebecca dengan imbalan yang sangat besar. Setelah kematian Para, kehidupan Rebecca menjadi kacau dan tak dihargai sama sekali. Agora é oficial. Pega aí o cachorro. Beruntung, salah satu rekan mereka masih setia kepada Del Rey. Ia menyerahkan 5 kilo kokain milik Para kepada Rebecca atas perintah Del Rey. Mendengar hal itu, semangat Rebecca kembali bangkit dan mengumpulkan sisa anak buahnya untuk mengambil alih tampuk kepemimpinan favela. Polícia envolvida. Não pode ter falha, tá ligado? Ou mata ou morre, meu irmão. Seiring berjalannya waktu,
Bandinda menjadi gembong narkoboy perempuan pertama dan ternama di Brazil. Namun, dendamnya kepada musuh utamanya Carcara dan Sorio belum terbalaskan, sebab mereka mendapat perlindungan dari kepolisian setempat. Untuk itu, Rebecca menantang perang terbuka secara terang-terangan. Tak terima diremehkan oleh wanita, mereka berdua menerima undangan Rebecca. É a tropa do Tacará! Pada akhirnya, Rebecca berhasil membalaskan kematian kekasihnya dan para sahabatnya. Tahun 1992 di Rio de Janeiro, terlihat Badinda melanjutkan rekamannya sesaat sebelum polisi tiba. Ia seolah-olah merasakan bahwa ini adalah akhir dari kisah hidupnya. Dalam pesan tersebut ia berkata, meskipun harus mati, ia yakin semua orang akan mengetahui perjalanan hidupnya. Kisah tentang perjuangan hidup dan kesetiaannya terhadap kekasihnya hingga akhir hayatnya dari rekaman ini. Sesaat kemudian, polisi melakukan penyergapan secara tiba-tiba. Sembari memutar rekaman video kekasihnya, Rebecca berjalan keluar menghadapi para polisi. Di akhir film, diperlihatkan Rebecca berhasil diselamatkan oleh paman dan anak buahnya. Sambil tertawa, Rebecca menyentuh kalung okum yang dipercayai sebagai pelindungnya. Dan ceritanya pun selesai. Hingga saat ini, Rebecca masih hidup dan bermukim di kampung halamannya Favela Rochinha. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.